Halo sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat datang kembali di channel kami Runway TV. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur film tentang kisah cinta seorang petani yang sangat tulus mencintai seorang PSK. Bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi panjang, langsung kita pantau. Film berfokus kepada seorang perempuan yang bernama Angel, gadis tercantik di Barat Rockies. Di awal film, diperlihatkan Angel baru saja selesai melayani seorang pria. Dia adalah seorang karyawati warung mantap-mantap. Sedangkan di bawah berkumpul banyak sekali pria yang sedang mengantri untuk mendapatkan nomor keberuntungan agar bisa bermain dengan si Angel. Angel termenung membayangkan masa kecilnya yang suram, yang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, karena ia hanyalah anak yang tidak pernah diinginkan oleh ayahnya. Di waktu istirahat, para ciwi-ciwi minum bersama sambil menceritakan masa lalu mereka yang kelam, hingga akhirnya mereka bisa berada di rumah bordil. Di tempat lain, diperlihatkan seorang petani laki-laki bernama Michael yang sedang memberi makan domba-dombanya. Lalu ia menyiapkan hasil panennya untuk kemudian dibawanya ke kota dengan mengendarai seekor kuda. Di tengah perjalanan, ia menyempatkan untuk mampir ke gereja. Ia berdoa kepada Tuhannya untuk diberikan seorang pendamping hidup. Sampailah ia di tempat customernya, matanya langsung tertuju kepada seorang wanita cantik yang berjalan di depannya, ialah si Angel. Di perjalanan pulang, ia kembali melihat Angel di jendela atas yang tersorot sinar matahari, hingga kecantikannya pun membuatnya jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Keesokan harinya, Michael menyiapkan serbuk emas untuk dibawanya ke kota agar ia bisa menemui Angel tanpa mengantri. Namun di pertemuan yang hanya sebentar, ia sama sekali tak melakukan apapun kepada Angel. Ia hanya ingin mengobrol dengannya dan mengutarakan niatnya yang ingin menikahi Angel. Namun Angel tak begitu menggubrisnya. Dia hanya bilang bahwa Michael adalah pelamar kelimanya. Keesokan harinya, Michael datang menemui Angel lagi. Ia membayar 2 kali lipat untuk bisa menemui Angel. Lagi-lagi Michael menggunakan waktunya yang tak banyak itu hanya untuk mengobrol. Untuk yang ketiga kalinya Michael menemui Angel. Namun kali ini Michael kecewa dengan kata-kata yang dilontarkan Angel padanya, hingga Michael pergi begitu saja. I feel nothing for you. Di sini Angel kembali mengingat masa lalunya setelah kepergian ibunya. Ia dijual oleh seseorang ke sebuah rumah bordil. Lambat laun, Angel mulai bisa beradaptasi di tempat tersebut. Sampai tiba waktunya, saat ia sudah dewasa, ia melayani seorang yang ternyata ia adalah ayahnya. This is Angel. You look like someone I used to know. Setelah itu, ayah Angel mengetahui kebenarannya bahwa Angel adalah anaknya. Ayahnya langsung mengakhiri hidupnya dengan penuh penyesalan. Takut akan bermasalah, akhirnya Angel kabur dari rumah bordil itu dan berpindah ke rumah bordil yang sekarang ia tempati. Singkat cerita, di sini Angel pergi menemui pemilik tempat bordil itu. Panggil saja namanya Mbok Jum. Ia meminta emasnya karena ia ingin keluar dari tempat itu. Namun Mbok Jum tak mau memberinya. Akhirnya Angel pun murka. Kemudian Mbok Jum memanggil Magowan untuk memberi pelajaran pada Angel. Di tempat lain, Michael terbangun dari tidurnya. Mungkin dia sudah mempunyai feeling terhadap Angel yang sedang dihadapi masalah. Keesokan harinya, Michael langsung pergi ke kota untuk kembali menemui Angel. Dilihatnya Angel yang sudah babak belur karena dipukuli Magowan semalam.
Akhirnya dengan membayar setiap sen hutang-hutang Angel, Michael bisa membawa Angel pergi dan keluar dari tempat bordil itu. Ia kembali menawarkan dirinya untuk menikahi Angel. Angel yang sedang lemas tak berdaya pun langsung bisa menuruti kemauannya. Akhirnya Michael membawa Angel menuju rumahnya. Singkat cerita, Angel terbangun di rumah Michael. Michael langsung memberinya Angel baju ganti milik mendiang adiknya. Namun kemudian Angel mengembalikan cincin yang diberikan Michael kepadanya. Angel tak pernah percaya pada pernikahan. Menurutnya pernikahan hanyalah perbudakan. I'm not playing into your little marriage slave. Esok harinya, Angel terbangun di pagi hari. Ia merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ia melihat ke arah jendela. Dilihatnya Michael yang sedang pergi mengendarai kudanya. Entah apa yang diinginkan Angel, ia malah pergi dan kabur dari rumah Michael. Michael yang menyadari itu semua langsung pergi menyusul Angel. You don't own me! Your choice. Beberapa saat kemudian, Angel kembali ke rumah Michael. Ia tak sanggup melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Michael langsung menyiapkan makanan untuk Angel. Dengan ketulusannya, ia merawat kaki Angel yang sakit karena perjalanan jauh. Angel yang tak pernah percaya ada laki-laki baik di dunia ini pun mulai merasa heran dan sedikit tersentuh. Angel mulai terbiasa dengan kegiatan Michael di pedesaan. You like eggs? Well, eating is constant. Yes. Di malam hari, Angel berniat untuk membayar hutangnya, mencoba menggoda Michael dan menawarkan diri untuk melakukan mantap-mantap. Michael tetap menolaknya karena hal itu tak tepat dilakukan jika hanya untuk membayar hutang. Di larut malam, ketika Angel terbangun dari mimpi buruknya, Michael mengajak Angel untuk pergi keluar jalan-jalan. Michael, where are you taking me? You'll see. This is ridiculous. Sampailah mereka di sebuah bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Rachel. Juan Falcala. Keesokan harinya, datanglah seorang lelaki bernama Paul. Ia adalah suami dari mendiang adiknya Michael. Michael menceritakan dirinya yang sudah menikah. Betapa terkejutnya Paul melihat bahwa istri Michael adalah Angel yang merupakan pelayan mantap-mantap yang ia kenali. Paul datang menemui Michael untuk menceritakan siapa sebenarnya Angel. Michael tak terima dengan perkataan Paul yang begitu kasar. Michael langsung memukulnya dan menyuruhnya pergi. Michael menginginkan hidup yang baru. Ia ingin punya anak bersama Angel. Namun Angel tak bisa memiliki anak lagi dikarenakan tindakan dokternya yang dahulu pernah dilakukan padanya hingga ia tak akan bisa mengandung anak lagi. Angel yang tak bisa memberi Michael keturunan dan merasa tak pantas untuk Michael, akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Michael. Ia berlari mengejar Paul untuk ikut ke kota. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat. Betapa teganya Paul terhadap istri Michael. Di sini ia meminta Angel untuk membayar jasa numpang ke kota dengan mantap-mantap. What do you want, mister? As long as I can get a ride. Sesampainya di kota, ternyata rumah bordil yang dulu ditempati Angel telah hangus terbakar. Kemudian ia dibawa oleh seorang laki-laki yang juga merupakan pemilik rumah bordil. Tak lama kemudian, Michael berhasil menemui Angel kemudian membawanya pulang kembali ke rumah. Michael tahu bahwa Angel telah melakukan mantap-mantap dengan Paul. Michael marah dan kecewa, namun karena ia begitu mencintai Angel, ia ingin Angel tetap bersamanya. Ia merenung dan menangis di dekat peternakan dan diketahui oleh Angel. Angel pun merasa sangat terpukul melihatnya. Suatu hari, mereka mendapati sebuah keluarga yang sedang kesusahan di jalan. Mereka menolongnya, kemudian membawanya singgah ke rumah dan berakhir menjadi tetangganya. Angel merasa insecure dengan Miriam, tetangga barunya. Angel merasa Michael lebih cocok dengan Miriam karena Angel tidak bisa memberi Michael anak. Namun Michael tak pernah mempermasalahkan hal itu.
Ia tetap mencintai Angel dan akan selalu bersamanya, meskipun dia tidak bisa memberi keturunan. Namun semua itu tak cukup membuat Angel untuk tetap tinggal. Ia merasa bahwa Michael pantas untuk bahagia dan memiliki anak dengan Miriam. She has free will. Has to be. Kali ini Michael merelakan kepergian Angel. Di tempat lain, Angel bekerja di sebuah rumah makan. Tak lama kemudian, terjadilah kebakaran di tempat ia bekerja. Hello, Angel. It's been a long, long time. Shall we go? Di sini kita tahu bahwa semua itu adalah rencana dari pemilik bordil lamanya agar bisa membawa Angel kembali. Di sini ia mengancam Angel akan membunuh bosnya jika Angel tidak mau ikut dengannya. Alhasil Angel pun nurut dan ikut pulang bersama pemilik bordil lamanya. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah bordil lamanya, Angel membongkar semua kejahatan si pemilik bordil dan menyelamatkan dua gadis kecil. Alhasil si pemilik bordil ini dihakimi oleh para tamu dengan cara digantung. Tiga tahun kemudian, Paul melihat Angel di San Francisco, yang sekarang ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan memperbaiki kehidupannya dengan menjadi pelayan di sekolah biarawati. Paul langsung menemuinya dan menceritakan semua kejadian setelah kepergian Angel. Find a nice girl that can give him children. Oh, Come back with me. Michael is suffering. Di akhir film, terlihat Angel pulang menemui Michael dan mereka kembali menjalani hari-hari bersama. Welcome home, Sarah. I've always loved you. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan dukung dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih.